Halo semuanya, kembali lagi di sesi pembahasan soal kalkulus 1. Jadi untuk kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi bab 8 mengenai matriks ya. Nah, untuk soal yang pertama, diberikan sistem persamaan linier berbentuk AX sama dengan B sebagai berikut. Jadi teman-teman punya SPL-nya, dia ada 3 variabel ya, X1, X2, dan X3 sebagai berikut. Nah, kemudian pertanyaannya adalah yang bagian A, gunakan OBE untuk mendapatkan matriks inverse A. Kemudian untuk yang bagian B, gunakan matriks inverse A untuk menyelesaikan SPL. Nah, maka kita akan selesaikan dari yang poin A terlebih dahulu ya. Langkah pertama, kita harus ubah SPL-nya itu ke dalam bentuk perkalian matriks AX sama dengan B. Nah, maka untuk matriks A itu adalah matriks yang berisi koefisien-koefisien dari setiap variabelnya. Jadi di sini, karena kita punya 3 variabel, X1, X2, dan X3, dan kita punya 3 persamaannya ya, maka nanti matriks A-nya itu berbentuk 3 kali 3. Nah, maka yang tertulis di baris 1 itu adalah koefisien dari X1 yaitu 3, kemudian koefisien dari X2 yaitu min 3, dan yang paling kanan koefisien dari X3 yaitu 1. Nah, maka yang baris kedua berapa? 1, min 3, 2. Yang baris terakhir 2, min 1. Karena di sini nggak ada X3, berarti 0 ya. Nah, kemudian matriks X-nya berisi variabelnya, yaitu X1, X2, sampai X3. Nah, sementara yang kanan, matriks B-nya itu adalah hasil dari setiap persamaannya ya. Nah, dalam hal ini nilainya 1, 1, 1. Nah, kemudian sekarang kita sudah tahu matriks A-nya, maka kita ingin mencari inverse-nya dengan menggunakan OBE. Kita ingat konsepnya mencari inverse dengan OBE. Pertama, kita itu harus membentuk sebuah matriks perluasannya ya. Jadi kita tulis matriks A-nya, kemudian nanti di sebelah kanannya itu kita pisahkan dengan tanda pemisah, kemudian kanannya kita tulis matriks identitas, yang mana ukuran dari matriks identitasnya itu sesuai dengan ukuran dari matriks A-nya. Jadi kalau A-nya 3 kali 3, maka nanti identitasnya juga ukuran 3 kali 3. Nah, kemudian matriks ini kita itu OBE sampai nilai yang ada di sebelah kiri tanda pemisah, yaitu A, itu berubah jadi bentuk matriks identitas. Maka dengan operasi OBE tadi kan juga akan merubah matriks yang ada di sisi kanan tanda pemisah ya. Nah, maka nanti matriks yang ada di sisi kanan tanda pemisah itu yang bentuknya sudah berubah ya, itu akan menjadi matriks inverse dari A-nya. Jadi kita bisa langsung aplikasikan saja ya, teman-teman langsung tulis A-nya, bisa, kemudian ditulis matriks identitasnya ya, 3 kali 3 juga. Nah, sekarang kita mau UB berubah jadi identitas nanti. Maka langkah yang akan dilakukan, 3 ini kan harus diubah jadi 1 ya. Nah, berarti operasinya apa? Operasinya adalah baris 1, kita kali sama sepertiga. Jadi 1, min 1, sepertiga, sepertiga, 0, 0. Sementara untuk baris 2 dan 3, dia masih tetap nilainya. Nah, kemudian nilai 0. Nah, 0 kan, operasinya itu dengan baris 1 ya. Misalkan ini, 1 pengen dinolkan, berarti operasinya apa? Baris 2 dikurangi sama baris 1. Jadi 1 min 1 hasilnya 0, min 3 min 1 hasilnya, maaf, min 3 min min 1 ya, hasilnya min 2. Kemudian 2 min sepertiga hasilnya 5/3, 0 min sepertiga hasilnya min sepertiga, 1 min 0 tetap 1, 0 min 0 tetap 0. Nah, jadi di sini tuh harus sangat teliti ya. Jadi teman-teman nanti harus hati-hati. Nah, sementara 2 ini supaya jadi 0 apa operasinya? Kalau dengan baris 1. Berarti baris 3 dikurangi 2 kalinya baris 1. Berarti nanti 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Min 1 dikurangi 2 kali min 1. Jadinya kan min 1 tambah 2 ya. Jadinya plus. Dapatnya min 2/3.
0 dikurangi min 2 per 3 ya. Dapatnya min 2 per 3 juga. 0 min 0 tetap 0. 1 min 0 tetap 1. Nah, ini sudah selesai yang ada di kolom 1. Nah, sekarang berarti kita apakan? Operasinya adalah, sebenarnya kan bisa ya, dikalikan dengan min setengahnya. Nah, cuma nanti kita itu akan dapat pecahan yang penyebutnya 6 sekarang ya. Karena ini 5 per 3. Kalau dikali min setengah kan jadi min 5 per 6. Nah, maka saya nggak ingin melakukan itu karena nanti perhitungannya tambah rumit. Maka saya menukar aja. Baris 2 sama jadi baris 3. Gitu ya. Maka notasinya adalah B23. Artinya baris 2 dan 3 itu ditukar. Nah, sekarang ini sudah satu. Tinggal mengenolkan nilai yang ada di atasnya sama di bawahnya. Yang ada di atasnya, operasinya apa? Kan letaknya ini ada di kolom 2. Nah, berarti untuk mengenalkan min 1 sama min 2, pasti operasinya dengan baris 2. Nah, berarti untuk yang min 1 supaya 0 apa operasinya? Baris 1 tambah baris 2 ya. Maka nanti nilai yang ada di baris 1 kan akan berubah. Berarti berapa? 1 plus 0 tetap 1. Min 1 plus 1 dapatnya 0. Sepertiga ditambah min 2 per 3 hasilnya min sepertiga ya. Kemudian sepertiga ditambah min 2 per 3 hasilnya min sepertiga. 0 nya 1. Nah, kalau yang baris 2 tidak berubah ya, kita langsung ke baris 3. Nah, min 2 supaya 0 kan ditambah 2 kalinya 1. Berarti operasinya apa? Baris 3 ditambah 2 kali B2. Sehingga diperoleh 0 plus 0 tetap 0. Min 2 plus 2, 0. 5 per 3 dikurangi 4 per 3 jadinya ya. Kita punya sepertiga. Min sepertiga dikurangi 4 per 3 jadinya. Berarti min 5 per 3. 1 plus 0 tetap 1. 0 plus 2 jadinya 2. Sepertiganya jadi 1 ya, tapi saya mengenalkan dulu nilai-nilai yang ada di kolom 3, pasti operasinya dengan baris 3. Min sepertiga supaya jadi 0 kan ditambah baris 3. Jadinya 1 plus 0 tetap 1. 0 plus 0 itu 0. Kemudian min sepertiga ditambah sepertiga hasilnya 0. Kemudian min sepertiga ditambah min 5 per 3, berarti kita punya min 6 per 3. Jadinya min 2 ya. Kemudian 0 plus 1 hasilnya 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kita tadi min 2, 1, sama 3 ya. Nah, kemudian sekarang ingin mengenolkan yang min 2 per 3 ini. Berarti kan kita tambah sama 2 kalinya sepertiga ya. Berarti operasinya apa? Baris 2 ditambah dengan 2 kali B3. Jadinya kita nanti punya 0 tambah 0 tetap 0. Kemudian 1 plus 0 tetap 0. Min 2 per 3 tambah 2 per 3 dapatnya 0. Min 2 per 3 dikurangi 10 per 3 jadinya ya. Berarti min 12 per 3 dapatnya berapa? Min 4. Kemudian 0 ditambah 2 ya. Dapat 2. Terus 1 ditambah 4. Dapatnya 5. Nah, kalau baris tiganya tetap. Nah, sekarang sepertiganya dibuat supaya jadi 1. Berarti baris 3 dikali sama 3 ya. Berarti nanti hasilnya 001 min 5, 36. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa di sisi kiri tanda pemisah itu matriksnya sudah berbentuk identitas. Nah, maka sekarang matriks yang ada di sisi kanan tanda pemisah itu merupakan inverse dari matriks A-nya ya. Nah, jadi dari step ini teman-teman sudah selesai mencari matriks inverse-nya. Nah, kemudian kita ingin menyelesaikan SPL-nya itu dengan menggunakan konsep matriks inverse ya. Berarti kan tadi persamaannya A kali X sama dengan B. Berarti untuk mencari X-nya, maka A inverse dikali sama B. Nah, dan ini nggak boleh dibalik ya. Jadi A inverse-nya harus di depan. Terus dikali sama B di belakang. A inverse-nya ditulis ulang. B-nya tadi 1, 1, 1. Nah, sekarang dikalikan. Nah, yang depan kan matriksnya 3 kali 3. Yang belakang 3 kali 1. Berarti nanti hasil perkalian matriksnya adalah 3 kali 1 ya. Nah, maka caranya
Matriks depan itu melihatnya per baris. Kalau yang matriks belakang melihatnya per kolom. Nah, jadi sekarang baris satu dikali sama kolom satu, berarti berapa? Min 2 kali satu ditambah satu kali satu ditambah 3 kali satu. Nah, yang depan nanti sama lagi ya, baris 2 kali kolom satu, baris 3 kali kolom satu. Nah, teman-teman tinggal kalikan saja, nanti dijumlahkan, hasilnya adalah 2, 3, dan 4. Nah, jadi dalam hal ini apa? X1-nya itu 2, X2-nya 3, dan X3-nya adalah 4. Jadi kita sudah menyelesaikan sistem persamaan liniernya. Kemudian untuk soal yang kedua, di sini kita ingin menentukan nilai determinan dari matriks yang diberikan. Nah, di sini matriksnya itu ukurannya 4 kali 4. Dan saya ingin mengingatkan, kalau ukuran matriks itu lebih dari 3 kali 3, metode Sarus tidak bisa digunakan. Jadi teman-teman itu harus selalu ingat, metode Sarus itu hanya bisa dipakai untuk matriks yang 3 kali 3. Jadi kalau matriksnya ukuran 4 kali 4, 5 kali 5, maka kita bisa menggunakan yang namanya metode perluasan baris atau kolom dengan menggunakan konsep kofaktor ya. Nah, jadi langkah pertama kita itu harus memilih satu baris atau satu kolom. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, kita itu harus memilih baris atau kolom yang karakternya seperti apa, supaya nanti perhitungannya lebih mudah. Nah, maka teman-teman itu harus memilih baris atau kolom yang banyak memuat elemen 0. Nah, dalam hal ini, teman-teman bisa lihat, kolom 3 itu adalah kolom yang paling banyak memuat elemen 0 ya, karena ada 3. Jadi nanti kita akan hitung determinannya dengan menggunakan perluasan kolom 3. Nah, maka caranya adalah di kolom 3, berarti kan dia punya elemen ya. Indeksnya berapa saja berarti? A 1, 3, elemen pada baris 1, kolom ketiga, 1 -A 1, 3, nanti dikali sama kofaktor indeks yang sama, C1, 3. Nah, kemudian ditambah 3 ini kan letaknya apa? A 2, 3, elemen pada baris 2, kolom ketiga. Nanti kita tulis A 2, 3 dulu, dikali sama kofaktor indeksnya sama. Berarti selanjutnya ditambah A 3, 3 kali C 3, 3, ditambah A 4, 3 kali C 4, 3. Nah, kemudian dilihat A 1, 3 tadi nilainya berapa? 0. Kalau A 2, 3-nya 3, A 3, 3-nya 0, kemudian A 4, 3-nya 0. Nah, maka disinilah terlihat alasan kenapa tadi kita itu harus memilih kolom atau baris yang banyak memuat 0. Karena di sini nanti hasilnya kan 0. Di sana juga 0, yang paling kanan juga 0. Sehingga nanti kita perhitungannya akan lebih mudah karena sisa 3 kali C 2, 3 saja. Nah, sekarang kita ingat gimana caranya menghitung kofaktor. Nah, jadi kalau kita punya kofaktor dari 2, 3, dihitung dengan min 1, pangkat dari penjumlahan indeksnya, jadi 2 tambah 3, terus dikali sama minor 2, 3. Nah, jadi M itu adalah minor ya, notasi dari minor. Nah, berarti kan sekarang punya min 1 pangkat 5. Hasilnya min 1 dikali 3, berarti nanti keseluruhannya adalah min 3 kali M 2, 3. Nah, sekarang M 2, 3 itu apa? M 2, 3 itu adalah determinan dari matriks yang diperoleh dengan menutup baris 2 dan kolom 3. Jadi kalau baris 2-nya ditutup, kolom 3-nya ditutup, nanti matriksnya tinggal 2, 3, 1, 4, 5, 3, 0, 2, 4. Nah, ini nanti merupakan hasil dari minor 2, 3. Teman-teman hitung determinannya. Nah, determinannya karena dia 3 kali 3, berarti pakai apa? Metode Sarus ya.
Nah, jadi dua kolom terdepan ditulis ulang, terus yang ke sisi kanan tandanya plus, dikurangi sama yang warna kuning, sisi ini ya. Terus nanti waktu teman-teman hitung hasilnya adalah -12. Nah, berarti karena sekarang sudah dapat nilai M23-nya bisa melanjutkan. Determinannya tadi berarti -3 kali M23, berarti hasilnya berapa? -3 kali -12, hasilnya adalah 36. Nah, jadi itu penyelesaiannya ya. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang ketiga, dapatkan nilai eigen dan juga vektor eigen dari matriks yang diberikan. Jadi di sini kita diberikan matriks A, ukurannya itu 2 kali 2. Nah, maka untuk mencari nilai eigen, pertama itu kita harus membentuk matriks baru, namanya A min lambda I. Di mana lambda itu adalah sebuah skalar ya, sementara I itu adalah matriks identitas yang ukurannya sesuai dengan ukuran matriks A. Jadi matriks A-nya ditulis, terus dikurangi sama lambda, dikali identitasnya 1001. Berarti kita punya matriks A-nya dikurangi sama apa? Lambda 0, 0 lambda. Maka nanti dapat matriks barunya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mencari lambdanya. Maka pertama, kita menghitung determinan dari matriks A min lambda I, terus nilainya disama dengan kan 0. Nah, karena 2 kali 2, berarti apa? Determinannya. Diagonal utama dikalikan, terus dikurangi hasil perkalian, diagonal samping ya. Nah, maka nanti setelah kita selesaikan, kita dapat nilai lambdanya itu adalah 1, dan lambdanya sama dengan 2. Nah, maka dua nilai lambda itu yang disebut sebagai nilai eigennya. Nah, sementara itu untuk vektor eigen bagaimana? Nah, untuk vektor eigen, kita itu membentuk sebuah SPL atau sistem persamaan linier dari matriks A min lambda I, kita kalikan sama sebuah variabel, kita namakan X, nilainya sama dengan kan 0. Nah, tadi kan A min lambda I-nya seperti ini matriksnya ya. Nah, kemudian variabelnya berarti 2, karena A-nya 2 kali 2. Berarti variabelnya ada 2, kita namakan X1 dan X2. Yang kanan nilainya sama dengan kan 0. Nah, maka sekarang untuk masing-masing nilai lambda, kita cari vektor eigennya. Yang pertama, ketika lambdanya sama dengan 1. Nah, maka ganti di sini. Berarti matriksnya akan dapat apa? Yang atas 2, 2, yang bawah min 1 ya. Nah, sekarang kita ingin mencari ini nanti X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, maka teman-teman bisa tulis matriks perluasannya ya. Jadi matriks A-nya ditulis di sini, dikasih tanda pemisah, hasil yang kanan taruh di kanannya. Nah, terus kita OBE. Baris 1 saya kali setengah, maka dapat 110. Terus yang matriks baris 2, atau yang ada di baris 2, saya tambah dengan baris 1, maka hasilnya 0 semua. Nah, maka dengan melihat hasil ini, dari baris 1, kita tahu bahwa apa? X1 ditambah X2 nilainya sama dengan 0. Berarti X1 nilainya akan sama dengan min X2 ya. Karena di sini kita tidak mendapatkan persamaan lain ya yang berkaitan dengan X1 dan X2, maka dari persamaan X1 sama dengan min X2 saja kita bisa langsung mengambil sebarang nilai untuk X2-nya atau X1-nya. Dalam hal ini saya mengambil misalkan X2-nya itu S. Berarti kalau X2-nya S, berarti X1-nya kan min S ya. Nah, sehingga nanti diperoleh nilai X1 sama X2-nya apa? Min S, S, S-nya keluarkan, min 1, 1. Nah, maka min 1 sama 1 inilah yang disebut sebagai vektor eigen untuk lambda sama dengan 1. Nah, sekarang berpindah kalau lambdanya 2. Nah, maka disubstitusi ke sini ya. Lambdanya diganti 2, yang ini tadi. Berarti yang atas 1, 2, yang bawahnya min 1, min 2 ya. Seperti ini. Nah, terus caranya sama persis.
yang ini matriks perluasannya ditulis, terus di OBE. Nah, ini baris duanya saya tambah sama baris satu, jadinya nol semua. Maka dengan melihat baris satu, kita punya persamaan X1 ditambah 2X2, hasilnya nol. Berarti X1-nya sama dengan min 2X2. Nah, saya juga ambil misalkan nilai X2-nya S. Berarti X1-nya nanti kan min 2S ya. Berarti dalam hal ini diperoleh solusi untuk X1, X2-nya adalah min 2S dan S. S-nya keluarkan. Kita punya min 2 dan 1. Nah, maka vektor eigen min 2 sama 1 itu adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Nah, jadi kita sudah selesaikan persoalannya ya. Jadi itu adalah latihan soal untuk materi matriks. Sampai jumpa di pembahasan soal yang berikutnya. Thank you.